Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat sore hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Eka Vidya Putra yang kami hormati, pada sore hari ini kita akan melaksanakan ujian susulan tesis atas nama Alfitriadi Zurian, di mana ujian sebelumnya itu dilaksanakan sekitar 2 minggu yang lalu, dihadiri oleh Bu Arafni dan juga oleh pembimbing Bapak Dr. Suryadev. Oleh karenanya itu kami memfasilitasi kembali khusus istimewa untuk Pak Eka agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap tesis Alfitriadi Zurian, sehingga nanti Alfitriadi Zurian memiliki satu hasil karya tesis yang memang layak untuk kita cetak, untuk kita letakkan di Prodi S2 PPKN. Oleh karenanya, apakah Pak Eka memerlukan Alfitriadi ini untuk presentasi atau langsung saja memberikan saran? Presentasi lah, Alfred. Saya lihat dari tadi nyari-nyari di mana proposalnya. Saya sekarang masih nyari juga. Bila dikirimin lagi sih, dikit sih. Oke, Saya udah baca dulu itu waktu mau ujian, terus sekarang menjemput lagi. Oke, Alfitriadi sembari Presentasi. menyiapkan PPT-nya, segeralah dikirimkan ke WA Pak Eka, tesis itu kembali. Nah, kemudian lanjut Alfitriadi 10 menit saja ya. Cukup aja. 10 menit itu terkait dengan hasil penelitiannya. Jadi jemput sedikit rumusan masalah, lanjut Ya. kepada hasilnya dan lalu apa kesimpulannya. Sudah siap Alfitriadi? Siap, Bu. Sudah dikirimkankah ke Pak Eka filenya? Belum, Bu. Ini mau saya kirim lagi. Nah, kirim cepat. Jadi Pak Eka sembari mendengarkan juga bisa membuka file yang Alfitriadi kirimkan. Siap, terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Susi Fitria Dewi Esos MSI PhD selaku Ketua Prodi Magister PPKN, serta Bapak Dr. Eka Vidya Putra MSI selaku dosen kontributor. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Alfitriadi Zurian dari Prodi Magister PPKN 2020. Pada kesempatan kali ini, Jumat 2 Desember 2022, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Political Personal Branding Gubernur Provinsi Jambi melalui media sosial. Adapun latar belakang permasalahannya, yakni pengunggahan konten ke media sosial tentunya memiliki motif maupun tujuan tertentu. Salah satu motif atau tujuan tersebut PPT Alfitriadi, PPT-nya mana? Oh iya, Bu. Lupa, Bu. Tentang PPT-nya ya. Sudah, Bu? Oke, sudah lanjut. Pengunggahan konten ke media sosial tentunya memiliki motif maupun tujuan tertentu. Salah satu motif atau tujuan tersebut diantaranya sebagai media political personal branding diri di ranah publik. Hal itu tentunya bertujuan untuk menaikkan popularitas dan memberikan political personal branding yang baik di ranah publik. Media bukan hanya menjadi pembujuk yang kuat, namun juga dapat membelokkan perilaku atau sikap-sikap terhadap suatu hal. Proses konstruksi sosial yang dilakukan oleh Al-Haris kepada follower melalui media sosial Instagram menjadi daya tarik peneliti untuk mengkaji fenomena ini lebih lanjut. Hal itu dimaksudkan guna memahami konstruksi political personal branding diri melalui media sosial Instagram yang dilakukan oleh Al-Haris sebagai Gubernur Jambi dan mengetahui bagaimana proses terjadi political personal branding diri tersebut. Melalui penjelasan tadi, menggambarkan penggunaan media sosial di era keberlimpahan informasi dan kemajuan teknologi berbasis internet menjadi media seorang tokoh atau pejabat publik dalam membangun political personal branding. Maka dengan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini akan melakukan kajian analisis dengan judul Analisis Political Personal Branding Gubernur Provinsi Jambi melalui media sosial.
Adapun fokus penelitian dan pernyataan masalahnya adalah fokus penelitian ini adalah berupaya menyingkapkan sejauh mana political marketing dan political personal branding yang terdapat pada akun media sosial pribadi Al-Haris, terkhusus Instagram, dengan user ID @alharisjambi. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana strategi political marketing Al-Haris melalui akun Instagram pribadi @alharisjambi sebagai Gubernur Jambi? Yang kedua, bagaimana implementasi political personal branding Al-Haris melalui akun Instagram pribadi @alharisjambi sebagai Gubernur Jambi. Dan yang ketiga, bagaimana analisis teori tindakan beralasan terhadap perilaku political personal branding Al-Haris melalui akun Instagram pribadi @alharisjambi sebagai Gubernur Jambi. Adapun untuk kajian pustakanya, saya mengkaji 4 kajian, yang dimana yang kajian pertama mengenai political marketing, kajian kedua mengenai political personal branding, yang ketiga mengenai teori tindakan beralasan terhadap perilaku political personal branding, dan yang kajian terakhir mengenai media sosial sebagai media baru. Untuk jenis penelitian, dalam penelitian ini jenis metode yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan kualitatif dalam paradigma konstruktivis. Untuk lokasi penelitian berada di Jambi. Untuk teknik dan alat pengumpulan data, saya menggunakan observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur. Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data, saya menggunakan 2 triangulasi. Yang pertama triangulasi sumber dan triangulasi metode. Untuk teknik analisis data, saya mereduksi data, kemudian menyajikan data, yang terakhir mengambil kesimpulan. Selanjutnya untuk deskripsi subjek penelitian, di situ saya memasukkan mengenai keluarga dan pendidikan Al-Haris, selanjutnya mengenai karir dan politik Al-Haris. Untuk temuan khusus, saya memasukkan yang pertama itu mengenai political marketingnya, yang dimana terdiri dari segmentasi teritori lokal, nasional, dan internasional, segmentasi multi etnis dan keagamaan, dan terakhir segmentasi ekonomi menengah ke bawah. Untuk segmentasi teritori lokal, nasional, dan internasional, berdasarkan temuan penelitian sejak 7 Juli 2021 hingga 7 Juli 2022, sebanyak 378 konten yang telah diupload Al-Haris di Instagram pribadinya. Secara dominan, Al-Haris dinilai lebih banyak mengisi konten Instagramnya dengan serangkaian aktivitasnya secara prioritas sebagai Gubernur Jambi. Dalam hal ini, pemanfaatan posisinya yang sebagai Gubernur Jambi juga kerap dimanfaatkan untuk menaruh perhatian di level nasional dan internasional, bukan hanya lokal. Untuk segmentasi usia produktif, banyak konten Al-Haris yang menempatkan dirinya bersama kalangan usia produktif. Ada 126 konten di Instagram Al-Haris sebagai gubernur yang menandakan kedekatannya dengan segmentasi usia produktif. Untuk segmentasi multi etnis dan keagamaan, ditandai postingan gambar yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan maupun etnis tertentu. Perlu diketahui, saat pilkada berlangsung, elektabilitas Al-Haris banyak didominasi pemilih dengan segmen pemilih Muslim, dikarenakan semua partai pengusungnya adalah partai Islam. Hal inilah yang menjadi tantangan Al-Haris untuk mendapatkan legitimasi bukan hanya dari kalangan umat agama Islam, melainkan juga dari kalangan umat beragama lainnya. Tercatat ada 42 konten yang diupload pada Instagram Al-Haris dalam bentuk ucapan perayaan Hari Besar Keagamaan, aktivitas dan upacara keagamaan yang ada di Jambi. Untuk segmentasi ekonomi menengah ke bawah, ditandai dengan konten gambar maupun video yang menandakan kedekatan dengan lokasi dan individu masyarakat menengah ke bawah, seperti pedagang kecil, nelayan, petani, buruh, dan pekerja dalam skala berat lainnya. Terhitung ada 14 konten di Instagram Al-Haris yang menandakan kedekatannya dengan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dari sudut positioning, yang pertama itu ada dari positioning, target konsumen produk politik tersebut didapati bauran politik Al-Haris yang meliputi yang pertama itu ada polisi. Untuk beberapa konsep dan gagasan Al-Haris dalam pembangunan Provinsi Jambi bisa kita temui pada laman konten Instagram pribadi Al-Haris. Konsep kerja yang disampaikannya pun turut serta ditampilkan target capaian dalam beberapa waktu mendatang. Yang kedua itu person. Secara personal, Al-Haris kerap tampil sebagai sosok yang humanis dan nasionalis, ditandai dengan tampilannya yang kerap menggunakan peci hitam, membawa dirinya yang santun dan penuh senyum, dan komunikasi verbal dalam bentuk caption yang kerap menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan. Selanjutnya dari sudut party,
Secara substansi, Al-Haris dinilai memiliki integritas dan reputasi dalam bidang kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan kebijakannya semasa menjabat sebagai Gubernur Jambi, khususnya di bidang kemanusiaan, seperti dukungannya terhadap pelajar yang berprestasi, pelajar yang akan mengikuti kompetisi kejuaraan nasional dan internasional, penyandang disabilitas, serta komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan. Selanjutnya dari presentation, penyajian produk politik Al-Haris dalam hal ini dapat dikatakan sesuai dengan target segmentasi konsumennya. Pendekatan politik Al-Haris secara dominan berbeda dengan Al-Haris di saat belum menjabat sebagai gubernur. Hal ini bisa dilihat dari intensitas konten yang diupload Al-Haris di tiap harinya, serta titik-titik kunjungan dan kegiatan yang berkaitan dengan segmentasi target konsumennya. Dalam satu hari, Al-Haris bisa mengupload sebanyak 1 hingga 2 konten per hari pada akun Instagram. Berdasarkan penjabaran positioning Al-Haris terhadap segmentasi target konsumen produk politiknya tadi, maka diketahui metode penyampaiannya meliputi push marketing dan influencer group. Selain itu, pada tahap polling dalam konsep politik marketing, Al-Haris kerap melakukan evaluasi dari tiap perkembangan akun sosial media yang dikelolanya sendiri. Bahkan, tak jarang beberapa keluhan yang masuk dari akun sosial media Al-Haris direspon secara langsung dalam penanganannya di lapangan. Selanjutnya mengenai akun-akun media sosial lainnya, selain menggunakan Instagram, Al-Haris juga menggunakan YouTube dan Facebook. Selanjutnya untuk personal brandingnya, saya di situ merujuk pada konsep personal branding milik Dewi Harun pada tahun 2014, yang dimana itu yang pertama itu dari sudut spesialisasi, yakni yang pertama itu adalah ability. Terampil dalam berpidato membuat Al-Haris kerap memberi ucapan peringatan hari-hari besar dan kejadian aktual dalam akun Instagramnya. Selanjutnya dari sudut behavior, dari sisi perilaku, Al-Haris kerap mengunggah konten yang mengesankan perilaku yang sopan, santun, ramah, dan murah senyum. Dari sisi lifestyle, gaya hidup yang kerap ditampilkan diantaranya adalah kesederhanaan dan kesehatan. Al-Haris kerap mengkampanyekan hidup sehat dan hemat bagi para pengikutnya di Instagram. Dari sisi mission, sebagai bentuk bagian dari keterbukaan informasi, Al-Haris juga tak jarang mengunggah apa yang menjadi tujuan dan misi ke depan pemerintah Provinsi Jambi, baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Untuk produk, konsep spesialisasi dalam bentuk produk kali ini bisa digambarkan dengan bagaimana hasil yang diwujudkan dari sudut materi. Dalam hal ini, Al-Haris juga kerap kali mengunggah hasil kerjanya dari segi pembangunan. Untuk profession, pada kategori profesi, tentu saja Al-Haris senantiasa mengunggah aktivitasnya sebagai Gubernur Jambi di Instagram. Dalam hal ini, kesan yang disampaikan tidak hanya sebagai gubernur, tapi juga memberi kesan pemimpin yang memiliki karakter mengayomi. Untuk servis, seorang pemimpin yang egaliter umumnya harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada yang dipimpinnya. Hal ini juga kita dapat jumpai pada akun Instagram Al-Haris yang bermakna melayani. Selanjutnya untuk pemilihan, Al-Haris akan memperkuat posisinya sebagai seorang pemimpin. Kerap kali Al-Haris mengajak masyarakat untuk senantiasa ikut serta membangun dan merawat Provinsi Jambi, baik dari ruang lingkup keluarga, ruang kerja, maupun ruang publik yang lebih lebar lagi. Banyak konten yang kita jumpai di Instagram Al-Haris dengan pesan seorang pemimpin yang kerap mentransformasikan nilai-nilai positif. Selanjutnya dari sisi kepribadian, menurut Dewi Harun pada tahun 2014, manusia pada dasarnya secara sadar akan berusaha menampilkan segala hal tentang dirinya sebaik mungkin kepada orang lain, atau self-presentation. Hal tersebut memang bagus karena akan menumbuhkan kesan positif untuk pribadinya. Akan tetapi, Peter Montoya pada tahun 2009 menjelaskan dalam membentuk sebuah political personal branding harus didasarkan pada sosok kepribadian yang apa adanya dan hadir dengan segala ketidaksempurnaannya. Hal inilah yang berusaha ditampilkan oleh Al-Haris. Selanjutnya dari sisi perbedaan, pada tampil gambar ini merupakan tampilan konten Al-Haris di saat mengomentari kejadian-kejadian terkini, disertai dengan ucapan motivasi yang sering diunggahnya. Secara langsung, ia sampaikan dalam bentuk rekaman audiovisual dengan gaya penyampaian retorika yang bersifat persuasif. Bahkan tidak jarang, tidak hanya mengomentari kejadian-kejadian terkini, Al-Haris juga tampil dengan konten Instagram berupa video ucapan peringatan hari-hari besar, serta tragedi-tragedi suka maupun duka yang hadir di sekitar masyarakat. Misalkan ucapan selamat ulang tahun untuk Provinsi Jambi dan juga ucapan bela sungkawa untuk korban kebakaran sumur minyak di desa Bungku, Kabupaten Batanghari. Selanjutnya dari konsep terlihat, Al-Haris pada akun Instagramnya mencoba tampil sebagai pribadi yang tidak biasa, meski masih mempertahankan beberapa ciri khas yang sudah melekat sebelumnya pada diri mereka.
Pada masa kampanye, konten Instagram Al-Haris kerap menampilkan candaan, tawa lepas, yang semuanya itu seakan menunjukkan bahwa Al-Haris juga memiliki skala humor yang tinggi. Dalam konsep ini, political personal branding yang ingin dibentuk perlu untuk sering terlihat, tidak hanya sekilas saja, baik brand dan pelaku brandingnya perlu memperhatikan seberapa seringnya dia tampil dengan peran atau karakter tertentu di hadapan publik. Untuk kesatuan, Al-Haris seringkali menampilkan kesehariannya di dalam ruang akun Instagramnya untuk menampilkan bahwa adanya kesatuan dengan apa yang ditampilkan ke publik dengan apa yang ia lakukan di keseharian tanpa ada rekayasa. Bukan hanya sosok sebagai gubernur saja yang dimunculkan di Instagramnya, melainkan juga sosok dirinya yang sebagai orang biasa dan juga sebagai ayah turut ditampilkan. Seperti halnya pada saat sedang bersama keluarga, baik di rumah atau di luar rumah. Di sela-sela kesibukannya bersama keluarga, dipastikan ada satu atau beberapa momen yang diabadikan dan diposting di Instagram. Untuk nama baik, pada tahap ini Al-Haris dapat dikatakan telah memiliki ciri khas mencitrakan dirinya sebagai gubernur dalam menyampaikan ide dan gagasan dibanding gubernur lain pada umumnya. Hal ini membuat gaya Al-Haris dapat diterima dan dipahami sebagai sebuah ciri khas di mata publik dan pengikutnya di Instagram. Dalam kolom komentar Instagram pribadi Al-Haris, kita akan senantiasa menjumpai berbagai komentar dan dukungan terhadap kinerja Al-Haris sebagai gubernur. Meski tak sepenuhnya bernada positif, namun juga kerap kali ada yang bernada negatif. Namun uniknya, disinilah konsep nama baik itu bisa kita dapati. Hampir di tiap komentar yang bernada negatif, kerap kali secara responsif, pendukung-pendukung Al-Haris melakukan pembelaan. Membalas komentar yang bernada negatif sebagai bentuk dukungan terhadap Al-Haris menandakan adanya hasil dari konsep political personal branding nama baik. Untuk pembahasan, menurut Gugun Herianto pada tahun 2018, pembahasan mengenai political marketing, menurut Gugun Herianto pada tahun 2018, dalam praktik pilkada, pileg, dan pilpres, political marketing dapat kita amati dalam proses kampanye politik, baik melalui media lini atas, media lini bawah, maupun pendekatan media baru. Beragam aktivitas misalnya iklan, politik, publisitas, public relation, dan lain-lain. Pada penelitian kali ini, maka bisa dikatakan Al-Haris melakukan political marketing dalam bentuk political personal branding melalui pendekatan media baru, yaitu Instagram. Selanjutnya, untuk membahas political personal branding, kita bisa mengetahui secara rinci prosesnya dengan salah satunya menggunakan konsep political personal branding Dewi Harun pada tahun 2014. Dengan konsep political personal branding Dewi Harun, kita akan mengetahui elemen brand apa saja yang dibentuk. Jika dianalisis lebih jauh dengan merujuk pada kunci political personal branding menurut Dewi Harun, bisa dikatakan bahwa political personal branding yang dikembangkan Al-Haris melalui media sosial Instagram pribadinya bisa dijabarkan sebagai berikut. Untuk spesialisasi, fokus pada suatu bidang terdiri dari ability, yakni terampil dalam berpidato, membuat Al-Haris kerap memberi ucapan peringatan hari-hari besar dan kejadian aktual. Dari sisi behavior, perilaku Al-Haris kerap mengunggah konten yang mengesankan perilaku yang sopan, santun, murah, ramah, dan murah senyum. Dari sisi lifestyle, gaya hidup yang kerap ditampilkan di antara kesederhanaan dan kesehatan. Al-Haris kerap mengkampanyekan hidup sehat dan hemat bagi para pengikutnya di Instagram. Dari sisi mission, sebagai bentuk bagian dari keterbukaan informasi, Al-Haris juga tak jarang mengunggah apa yang menjadi tujuan dan misi ke depan pemerintah Provinsi Jambi. Dari sisi produk, konsep spesialisasi pada bentuk produk kali ini bisa digambarkan dengan bagaimana hasil yang diwujudkan dari segi materi. Dalam hal ini, Al-Haris juga kerap kali mengunggah hasil kerjanya dari sektor pembangunan. Pada kategori profesi, tentu saja Al-Haris senantiasa mengunggah aktivitas sebagai gubernur Jambi di Instagram. Dalam hal ini kesan yang disampaikan tidak hanya sebagai gubernur, tapi juga memberi kesan pemimpin yang memiliki karakter sederhana. Dari sisi servis, seorang pemimpin yang egaliter umumnya harus bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap yang dipimpinnya. Hal ini juga kita dapat jumpai pada akun Instagram Al-Haris yang bermakna melayani. Selanjutnya, jika ditilik dari teori tindakan beralasan, jika dianalisis dari teori tindakan beralasan terhadap perilaku political personal branding Al-Haris melalui akun Instagram pribadi @Al-Haris sebagai gubernur Jambi, pada dasarnya setiap perilaku tentunya dilatar belakangi oleh berbagai hal maupun faktor lain yang mendorong terjadinya sebuah perilaku. Begitupun dalam hal melakukan personal branding yang dilakukan oleh Al-Haris pada laman akun Instagram pribadinya sebagai gubernur Jambi. Maka yang perlu diketahui adalah apa yang menjadi alasan dan latar belakang Al-Haris melakukan political personal branding. Yang pertama itu dari sisi perilaku.
Menurut Jalaluddin Rahmat pada tahun 2013, sebuah tindakan yang didorong niat seseorang atau beragam faktor lain umumnya dikenal dengan sebutan perilaku. Perilaku manusia pada dasarnya berpusat pada konsep diri, yaitu persepsi manusia tentang identitas dirinya yang bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Terlebih, manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasi diri. Agar dapat mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasi diri, khususnya di dunia politik, Al-Haris melakukan upaya political personal branding. Dalam hal ini, konsep yang digunakan adalah konsep pembentukan political personal branding Dewi Harun pada tahun 2014. Konsep tersebut diantaranya spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, terlihat, kesatuan, keteguhan, dan nilai baik. Untuk niat atau kemauan, masih menurut Jalaluddin Rahmat pada tahun 2013, pengaruh terbesar dalam terbentuknya sebuah perilaku adalah niat atau kemauan seseorang dalam berperilaku. Niatlah yang membuat orang menjadi besar atau kecil dalam berbagai hal. Kemauan erat kaitannya dengan tindakan atau perilaku. Bahkan ada yang mendefinisikan kemauan sebagai tindakan yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan. Al-Haris dinilai memiliki niat dan kemauan yang cukup besar dalam membentuk political personal branding dirinya. Kita bisa mengetahui dengan melihat Al-Haris yang mengelola sendiri akun sosial media miliknya. Untuk membentuk political personal branding, Al-Haris menggunakan dua sandaran. Pertama, platform sosial media, yang kedua, persepsi yang terbentuk di masyarakat. Yang ketiga, sikap terhadap perilaku. Menurut Jalaluddin Rahmat, sikap adalah kepercayaan bahwa tindakan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi individu tersebut dan merupakan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh, sehingga hal ini mendorong terbentuknya niat untuk berperilaku. Sikap mengacu pada persepsi individu, baik menguntungkan atau tidak menguntungkan, terhadap perilaku tertentu. Pada bagian ini, Al-Haris percaya bahwa melalui Instagram, seseorang dapat membentuk political personal branding. Untuk keyakinan perilaku, menurut Jalaluddin Rahmat, pada bagian ini mengacu terhadap pribadi individu yang akan mempertimbangkan untung dan ruginya perilaku tersebut. Selain itu, mempertimbangkan pentingnya konsekuensi yang akan terjadi bagi individu jika tidak melakukan perilaku tersebut. Hubungan sikap kepada perilaku merupakan keyakinan individu terhadap perilaku yang menggambarkan probabilitas subjektif bahwa perilaku dalam pertanyaan akan menghasilkan hasil tertentu dan mengevaluasi dan evaluasi menggambarkan penilaian implisit. Berdasarkan sikap terhadap perilaku, Al-Haris percaya bahwa melalui Instagram, seseorang dapat membentuk political personal branding. Selain itu, penggunaan sosial media khususnya Instagram dipercaya bisa memperkecil kos pengeluaran dalam proses pembentukan political personal branding. Terlebih dengan sifatnya yang tak terbatas ruang dan waktu, maka bisa menghasilkan dampak yang efektif dan efisien. Selanjutnya dari norma subjektif. Norma subjektif adalah sejauh mana seseorang mempunyai motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya. Kalau individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain di sekelilingnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya. Norma subjektif terhadap perilaku political personal branding Al-Haris di Instagram umumnya berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Jambi di bawah kepemimpinannya. Tema besar yang diusung adalah harapan dan capaian target akan hadirnya Jambi Mantap. Konsep Jambi Mantap berfokus pada beberapa perubahan dan perkembangan, mulai dari sektor pembangunan, ekonomi, hingga kesejahteraan. Tema besar ini kerap kita jumpai pada konten Instagram Al-Haris dalam bentuk tagar Jambi Mantap. Selanjutnya dari sisi keyakinan normatif. Keyakinan normatif merupakan cerminan dampak norma-norma subjektif maupun norma sosial yang mengacu pada keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang yang dianggap penting oleh individu dan motivasi seseorang untuk mengikuti perilaku tersebut. Keyakinan normatif dapat diperoleh dari pola hubungan antar individu dengan individu lainnya atau dengan institusi. Keyakinan normatif bersifat keharusan dengan motivasi untuk patuh terhadap keharusan tersebut menurut Neila. Selain menjadi saluran komunikasi. Nah, berdasarkan hasil temuan penelitian dan berlandaskan parameter analisis seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Haris melakukan aktivitas political marketing dengan menerapkan implementasi political personal branding. Dalam Instagram pribadinya, Al-Haris, kita akan menjumpai konsep pembentukan political personal branding Dewi Harun pada tahun 2014, diantaranya spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, terlihat, kesatuan, keteguhan, dan nama baik. Dari ke-8 konsep
itulah Al-Haris mencoba untuk memberi kesan dirinya kepada pengikutnya di Instagram. Instagram digunakan sebagai media political personal branding melalui simbol berupa foto, caption, dan interaksi antar user. Penggunaan Instagram dapat dimanfaatkan sebagai media political personal branding yang optimal, tidak hanya melalui foto dan caption, namun juga mengunggah kolom komentar dengan menggunakan tagar atau hashtag. Proses political personal branding dilakukan tidak melalui tahapan perencanaan, tapi lebih pada proses naturalisasi. Namun jika dilakukan dengan perencanaan yang baik, Instagram juga dapat digunakan sebagai media. Dalam hal ini, maka implementasi political personal branding Gubernur Jambi yakni Al-Haris melalui akun Instagram pribadinya merupakan bagian dari political marketing dengan pendekatan media baru atau new media, atau bisa disebut dengan istilah digital branding. Dengan konsistensi yang tinggi, tentu hal ini akan menjadi modal yang kuat bagi Al-Haris dalam karir politiknya ke depan. Sekian, terima kasih. Kembali kepada Ibu. Oke, baik. Fitriadi, kita tutup dulu ya. Oke, baik. Pada Pak Eka, silakan menguji mahasiswa kita. Silakan Pak Eka. Baik. Alfiadi Zurian. Secara umum saya ini analisisnya, saya pikir kan analisis konten. Ya. Saya lihat semuanya analisis konten. Nah, dari tesis saudara yang saya lihat itu persoalan yang paling krusial di sini adalah terkait dengan analisis kontennya. Contohnya pertama kita bicara tentang pertanyaan pertama itu kalau pertanyaannya yang dibangun itu kan, kalau pertanyaan 1 dan 2 itu kan biasa itu apakah bagaimana strategi political marketing melalui akun Instagram pribadi. Nah, bagaimana strategi political marketing ini? Jawabannya apa tadi? Karena cuma hanya menjawab tadi dia menggunakan Instagram itu aja kan? Iya. Halo? Kecil suaranya, Pak. Nggak kedengaran. Nggak dengar? Iya. Halo? Nah, kalau pertanyaan penelitian yang pertama, itu kan pertanyaannya bagaimana strategi political marketing Haris? Bagaimana jawabannya itu? Menggunakan beberapa segmentasi gitu, Pak. Maksudnya? Dia lebih ke segmen-segmennya, Pak. Dia menggunakan strategi segmentasinya. Ya, makanya bagi saya ini kalau kita sederhanakan pertanyaan penelitian ini sebetulnya satu aja saya pikir. Ya bagaimana dia membangun personal branding melalui Instagram. Saya pikir kan ini personal branding dia di Instagram. Nah, kemudian ketika dia membangun personal branding itu, maka pertanyaan tadi, personal branding apa yang ingin dia tampilkan di Instagramnya? Ada personal branding apa yang dia bangun di situ? Sederhanaan gitu, Pak. Contoh, Anda bilang kesederhanaan. Nah, ketika membangun contoh nomor 1 itu kesederhanaan, contohnya coba dari tesis. Dari tesis itu mana fotonya di halaman berapa fotonya yang Anda bilang itu kesederhanaan. Dari yang behavior, Pak, tabel berapa? Tabel tentang kehidupannya, Pak. Nomor berapa itu, halaman berapa? Bab 4, halaman yang paling pertama, Pak. Di halaman pertama di temuan khusus nih. Iya, Pak. Bukan, Pak. Segmentasi tutorial lokal nih.
Yang tabel 6, Mbak, behavior. Sopan, santun, ramah, murah senyum. Tabel 6. Gambar 6. Tabel 4. Jadi ini tabel 5. Tabel 6 nih. Disukai komentar keterangan ini foto bersama ulama Mojokerto ini. Ya. Tabel Ya, 4, Pak. Nah, coba Ares, di mana bisa kamu mengatakan bahwasanya 4, Pak. brandnya, ya itu kan, Tabel 4, Pak. tabel 4. Ada keterangannya, Pak, memberi bantuan sembako pada pedagang kaki lima, usaha mikro kecil dan menengah yang berdampak penurunan relatif masyarakat. Ya, kayak segmentasi ekonomi menengah ke bawah itu. Iya, Pak. Nah, ini untuk menunjukkan dia seorang yang sederhana, dekat dengan rakyat. Nah, coba itu. Coba kita lihat gambarnya. Gambar pertama, memberi bantuan sembako kepada masyarakat kaki lima. Usaha ini saya foto Anda tulis itu kecil. Kalau membuat analisis konten itu gambarnya harus lebih besar. Yang diceritakan gambarnya itu apa pesan dari gambarnya itu. Kalau kontennya itu di mana di tulisan-tulisan biasanya itu isi tulisannya ini. Nah, coba sebutkan, coba gambarkan contohnya. Di tabel segmentasi ekonomi. Nah, nanti kita bicarakan dulu. Nah, sekarang kita bicara di gambar itu, contoh. Mana di situ dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sederhana. Brandingnya ini sederhana yang mau dimasukkan nih ya. Nah, mana yang sederhananya di situ? Yang sederhananya itu yang foto nomor 3 itu, Pak, yang menyempatkan sarapan bubur campur dan soto bersama masyarakat sekitar. Sederhana itu. Coba jelaskan apa sederhananya itu. Ya, dia sarapannya itu di tempat biasa gitu, Pak, bersama masyarakat. Nah, oke lah, seandainya itu satu, mana lagi yang menunjukkan dia sederhana? Fotonya. Yang menolong sopir. Itu kan branding nih. Kalau branding itu dia ingin menggambarkan sosok yang sederhana. Yang menolong sopir batubara yang terjepit nih, Pak, yang mengalami kecelakaan. Itu sederhana itu? Iya, Pak. Kok sederhana? Dia kan menolong. Jadi kalau menolong itu sederhana? Kalau menolong itu sederhana? Dia kan dekat dengan rakyat, jadi yang sederhana. Nah, ya, bisa jadi bukan juga dekat dengan rakyat. Saya copy ya, saya taruh di ini besar, bisa kita lihat. Saya mau lihatnya di besar. Nah, itu. Dia bicara lagi aksi heroik. Nah, ini aksi heroik. Nah, di mana di situ sederhananya itu? Bapak dia bukan menunjukkan sederhana, tapi itu dekat dengan sekitar tadi saya salah omong, Pak. Nah, maka pertanyaan tadi, ini data saudara banyak sekali. Ya. Tetapi saya tidak menemukan anunya. Agak susah kita memahami karena tidak ada klasifikasi anunya. Tidak ada klasifikasi data apa yang mau dilihat. Nah, maka yang paling bisa saya pahami di sini adalah satu pertanyaan aja itu kejawab sudah luar biasa. Pertanyaan adalah dalam politik sekarang dia ingin menggunakan
para politisi kemudian eh, menggunakan media sosial sebagai sarana tempat dia membangun personal branding dia ke masyarakat. Dia sekarang menggunakan media sosial. Tidak hanya dulu itu hanya ditunjukkan dengan membangun pencitraan dirinya dengan datang dengan apa? Dengan hanya mengunjungi masyarakat, tapi juga sekarang menggunakan media sosial gitu. Nah sekarang saudara ingin mengetahui, maka kita ingin mengetahui jatuhnya adalah personal branding apa atau brand apa yang mau dia tampilkan di media sosial yang dia tampilkan. Nah, sekarang menggunakan analisis kontennya. Nah, saya tahu contohnya ternyata ini segmennya yang Anda mau bicarakan di media sosial. Apa yang mana maksud segmentasi ekonomi menengah ke bawah ini? Coba dia mempunyikan. Apa yang maksud tabel 4 ini apa maksudnya? Atau yang poin 4 ini apa maksudnya? Orang-orang yang masyarakat menengah ke bawah, Pak, seperti pedagang kecil, nelayan, petani, dia tuh ingin menggambarkan kedekatan dia kepada orang-orang seperti itu, Pak. Ya, ya Anda maksud dari di halaman hasil penelitian ini, kemudian positioning nih yang Anda maksud ini. Berdasarkan subjektivitas temuan peneliti, Al-Haris yang menjawab sebagai menaruh perhatian pada beberapa segmen target konsumen produknya. Kan itu toh? Iya, Pak. Nah, Anda meneliti tentang apa? Apa? Kan meneliti tentang media sosial kan? Iya, Pak. Nah, kemudian bisa nggak dalam meneliti media sosial itu segmentasi. Kemudian saudara membagi itu berdasarkan segmentasi. Kenapa Anda tulisnya segmentasi di sini bahasanya? Karena terdiri dari berbagai macam segmen itu, Pak. Ada segmen multi etnis dan segmen orang yang disasarnya atau segmen apa maksudnya? segmen konten-kontennya itu, Pak. Segmen itu paling kelirunya itu. Memang kontennya ada segmennya. Tidak, Pak, tapi kebanyakan di dalam kontennya itu segmen-segmen itu yang paling banyak tampilan. Nah, coba Anda lihat segmen masyarakat ke bawah. Segmen masyarakat ke bawah lihat Instagram enggak? Apa? Kan segmen masyarakat ke bawah itu tadi kan? Nah, segmen masyarakat ke bawah lihat Instagram enggak? Ya, Pak. Iya. Enggak tuh udah tulis segmen masyarakat ke bawah. Segmen yang maksudnya tuh dia tuh bikin konten tentang masyarakat ke bawah itu, Pak. Iya, nah yang kita manfaatkan sekarang bagaimana dia membangun branding dia kan, melalui Instagram dia. Ya. Nah, oke, itu tadi. Tapi kemudian saya temukan di awal itu contohnya positioningnya dalam bangun segmen internasional, segmen itu kan ke siapa dia arahkan, itu maksudnya kan? Iya nggak? Nah, yang diarahkan tetap saja dia mengarahkan kepada semua pengguna media sosial. Maka saya pikir bagi itu kurang cocok. Tetapi, bisa ini, apakah yang dia maksudkan untuk menampilkan gambar dia itu dalam konteks positioning itu bukan segmen. Tapi yang dia bangunkan adalah dia adalah membangun positioning, dia adalah tokoh yang merakyat. Bukan segmen masyarakat ke bawah, dia tokoh yang merakyat. Dia adalah tokoh nasional, dia adalah tokoh internasional, dia adalah tokoh ini pendidikan, dia adalah tokoh ini. Jadi dia membangun positioning dia itu adalah atau dia tokoh yang religi ya, itu bukan positioning, itu brandingnya itu.
Maka coba kita perhatikan itu di menaruh perhatian pada beberapa segmen target konsumen produk politiknya. Kalau maksudnya itu, ke siapa dia mau mengatakan itu? Coba lihat tabel 1 itu aja contohnya. Di sini saudara katakan tadi contohnya segmentasi teori lokal, nasional dan internasional. Apa sebetulnya yang dia maksudkan di gambar pertama ini? Di postingan dia tentang meninjau langsung persediaan beras untuk ke masyarakat mengalami dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKN ya. Apa maksudnya itu? Kalau yang Dia pertama kira-kira memposting itu gunanya itu apa? untuk kegiatan dia di Jambi itu sendiri, Pak. Jadi Iya. dalam teritori lokalnya itu. Seseorang, bahkan kalau saya nggak tahu ya, bahkan saya secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jambi ini contohnya, ini belum dia nggak tahu saya. Kalau saya lihat sekilas ya, ini belum malah. Maka kesimpulannya dia sudah menggunakan media sosial ya sebagai sarana untuk kampanye dia, untuk membranding dia. Tetapi kemudian kita sebetulnya belum bisa menebak lagi branding apa sebetulnya yang dia inginkan dari dia. Coba saudara lihat postingan-postingan Instagram atau TikToknya ya toko-toko politik ini. Itu udah ketahuan dia mau branding apa. Ini kalaupun belum ada, mungkin bisa ada. Yang sangat minim belum saudara lakukan adalah itu tadi tuh. Anda belum melakukan yang namanya analisis kontennya itu. Menganalisis dia mau ketika kita membicarakan, dia selalu menampilkan sebagai seseorang yang tokoh yang bisa informal di masyarakat, tokoh yang membaur dengan masyarakat, tokoh yang ini, yang mananya itu. Kemudian saudara hanya mengatakan bahwasanya dia sebagai tokoh nasional itu ketika dia silaturahmi dengan Ridwan Kamil. Kan masih sangat sangat sederhana sekali. Saudara ingin mengatakan dia tokoh, dia memiliki dia memiliki kapasitas sebagai tokoh nasional contohnya kan, ketemu dengan Ridwan Kamil. Kemudian kapasitas internasional ketika dia launching gerakan Merdeka Ekspor. Nah mungkin kalau saya lihat yang kedua contohnya, yang ketiga itu launching gerakan Merdeka Ekspor yang merupakan ekspor perdana produk pertanian Jambi ke beberapa negara tujuan seperti Jepang. Ini dia sedang membranding, dia adalah tokoh yang sukses, dia sukses membangun Jambi. Dia sukses membangun Jambi. Nah, tentu nggak itu aja. Ambilkanlah foto-foto dia tentang kesuksesan. Bagaimana dia menjadikan program-program yang dia. Dan saya pikir ini yang paling banyak mungkin di Instagramnya si gubernur ini. Bagaimana dia kemudian mengangkat, bahkan mungkin menghiperbolkan mungkin atau membesarkan ini yang dia lakukan sehingga dia adalah tokoh yang layak. Ini kata-kata itu kan menunjukkan tuh kata-kata dia di situ mana tadi itu merupakan produk ekspor perdana. Jadi di tangan dialah perdana Jambi itu bisa mengekspor. Itu kan ini tuh yang mau dikatakan. Saya belum sempat lihat. Karena foto Anda kecil-kecil sih, menganalisa. Anda nggak bisa fotonya kecil tuh. Anda fotonya besar bukan dibagi kelompok gitu. Nah itu.
Nah, itu yang dia bangun. Mungkin salah satu branding yang mengatakan dia adalah tokoh yang banyak melahirkan terobosan pembangunan di Jambi. Nah, ketika dia apa? Ketika foto dia pertama itu jamak tuh. Kalau ini dia bicara dia adalah pekerja yang mungkin yang ketiga ini dia adalah tokoh yang bertanggung jawab gitu. Itu gambar pertama aja ya. Bagaimana dia sebagai tokoh bertanggung jawab. Mau turun, maka dia tidak hanya ingin Bapak senang. Dia adalah tokoh yang betul-betul ingin belusukan, ingin melihat langsung ke masyarakat apa ya? Artinya apa yang mau kata dia tidak hanya terima laporan, tapi dia tuh kalau gambar yang pertama tuh saya lihat tuh beras bagaimana meninjau kesediaan beras bagi masyarakat. Dia adalah orang yang tidak pernah lelah bekerja. Jadilah foto-foto lain. Foto kedua, foto bersilaturahmi dengan ini mungkin dia mungkin mau dia maksudkan di situ sebagai seorang tokoh yang juga membicarakan daerahnya, tetapi dia juga memiliki perkawanan, memiliki pertemanan nasional. Itu mungkin yang dia maksudkan dari foto dia itu. Tapi tentu saja foto itu harus didukung tidak hanya ketika dia ketemu sama Ridwan Kamil aja, dia ketemu sama tokoh-tokoh lain, dia tampilkan di situ. Nah, di foto itu contohnya nggak bisa fotonya itu untuk menunjukkan bahwa silaturahmi dengan gubernur itu fotonya kayak gitu. Maka foto yang Anda taruh di tengah itu nggak ada makna. Contohnya dia ketemu sama Ridwan Kamil, dia lagi ketawa-ketawa, dia lagi rangkul. Itu kalau pakai baju dinas, pakai baju batik, ketemu sama orang ya, itu kan. Coba saya lihat, saya tampilkan foto saya ke Anda. Ada foto saya lagi ketemu sama siapa ya, yang paling dekat, Agan Nefri gitu kan. Saya ketemu sama Agan Nefri, tapi saya lagi pakai baju kemeja, batik, lalu saya berhadapan di depan dia, tangan saya di depan, bawah, ketemu sama dia. Lalu ada foto saya berikutnya saya ketemu sama dia, sama Agan Nefri, kemudian saya lagi di jalan, pakai baju olahraga pagi, lalu saya ketawa-ketawa. Mana kemudiannya Anda? Ketika saya ingin menggambar saya dekat dengan Ganefri, foto mana yang Anda percaya? Saya pakai baju batik ketemu dalam ruangan seminar sama Ganefri, atau saya ketemu sama Ganefri dengan pakai baju olahraga lalu ketawa-ketawa, lebih ekspresi ketawa. Yang kedua ya. Itu kan beda tuh menganalisis. Lalu foto yang saudara ini kan lebih foto orang humas nih. Orang humas ketemu sama dia lagi kunjungan kerja ke mana, lalu ketemu sama si Ridwan Kamil ya. Sama aja tuh. Kalau Anda suka bola nggak? Pertemuan Rafathar dengan Rafathar nonton bola di pertemuan Argentina sama Arab Saudi, lalu Rafathar selfie dia jauh, asik dia foto bareng sama Lionel Messi. Judulnya dia foto ketemu sama selfie sama Lionel Messi di tengah lapangan ya di tribun penonton. Maksudnya foto itu ketika Arafi kemudian atau siapa nama klub dia menampilkan foto itu, apakah dia ingin mengatakan bahwasanya kira-kira kalau lihat foto itu apa yang bisa analisis? Apa brand yang mau dia ingin kata Rafi ingin sampaikan di situ? Anaknya berfoto selfie dengan Ronald Messi. Dia ada di Qatar menonton. Iya. Yang dia masukkan bukan fotonya sama Ronald Messi, kenapa dia selfie dia di tribun lalu Messi di lapangan bola. Tapi dia ingin mengatakan ke publik dia di Qatar. Saya lagi di Qatar. Saya lagi bawa anak saya di Qatar. Ketika dia lagi bawa anak saya di Qatar, apa yang dia ingin masukkan di situ? Dia adalah seorang ayah yang family man. Di antara hujatan dia sebagai seorang yang playboy ya, ini dia adalah family man. Dia membawa anak dia untuk nonton bola kaki anaknya. Nggak nonton TV sama kayak kita yang harus begadang tengah malam untuk menunggu bola kaki. Tapi gue bawa anak gue ke Qatar, lihat dia di lapangan bola itu langsung.
Nah, yang paling sangat rendah dari ini, maksudnya kurang dari Alfitri itu nggak ada analisis bagi saya ya, belum ada analisis konten itu sama sekali, Fitri. Belum ada analisis konten itu sama sekali. Tuh, kemudian kita lihat lagi contoh kedua, contohnya segmentasi usia produktif, contohnya. Melantik pasukan Paskibraka bendera pusaka Provinsi Jambi. Itu apa maksudnya itu? Menerima atlet tim dayung, menghasilkan festival kebudayaan provinsi ini. Ini menghadiri festival, menerima tim atlet, melantik pasukan. Nah, itu kok judul di atasnya segmentasi usia produktif. Menurut saudara, 3 gambar itu, apa yang mau dia sampaikan itu? Di dekat pada usia-usia produktif itu, Pak. Itu maksudnya itu. Maka bahasa segmentasi ini, kalau kita bicara di media sosial gitu ya, di YouTube gitu ya, kita bicara YouTube gitu. Itu saya nggak tahu kalau di Instagram. Di YouTube itu bisa kita lihat itu kalau orang pemilik YouTube-nya ya, tapi kita orang umum, kita orang luar nggak bisa lihat. Kalau kita contohnya Anda wawancara nih, Anda melihat konten sebuah YouTube, lalu saudara pengen melihat siapa yang banyak nonton YouTube-nya saya. Saya punya YouTube Revolt Official Channel. Saya bisa melihat di situ segmentasi usia apa yang nonton YouTube saya itu. Sehingga kemudian ketika saya, ternyata konten saya ini disukai oleh orang-orang berusia ini sampai ini. Ternyata orang yang banyak membuka YouTube saya ketika jam sekian sampai jam sekian. Baru kemudian kita mencoba menyesuaikan apa yang harus saya lakukan. Ternyata pernah saya tampilkan video-video tentang konten-konten tentang ini. Ternyata nggak ada yang tertarik nonton, karena ternyata yang nonton YouTube saya itu rentang usia segini. Itu segmentasi. Bisa dilihat ya dari adminnya si yang punya konten. Nah, ini kan saudara, ya maaf ya, saudara yang mencoba memaksakan seolah-olah dia pengennya ini segmentasi ini. Nah, kayak gini foto contohnya. Untuk menunjukkan bahwa Instagram dia untuk segmentasi usia produktif. Apa iya? Apa ini tidak sekedar untuk menyatakan bahwa ini kan hanya berita aja dan kemudian saudara comot-comot, ini acara di anak-anak muda, taruhlah sini kamu kalau kita bangun subnya namanya segmentasi usia produktif. Itu maksudnya. Ini kalau saya membaca 3 gambar ini contohnya, kalau ini bisa disatukan di tempat yang sama, contohnya bahwasanya melantikan pasukan mengibar bendera pusaka. Apa kira-kira pesan yang mau dia sampaikan? Kan lebih banyak dia aktivitas dia aja. Nggak ada pesan lainnya, nggak ada itu. Pesannya dia pelantikan itu apa pesannya itu? Nah, kemudian yang kedua, menerima tim atlet dayung juga. Menghadiri festival kebudayaan Jambi menggelar lomba seni di Taman Balai. Mungkin apa yang mau dicerita di sini? Menghadiri festival. Kalau kita baikkan dengan yang pertama tadi, contohnya kayak ini, launching gerakan Merdeka Ekspor. Ini jelas nih tujuannya, dia pembangunan dia. Apa yang kedua ini apa? Gak tahu saya nih apa yang mau ditargetkan di situ.
Kemudian segmentasi multi etnis, menghadiri kegiatan sholat Idul Fitri berjamaah di Masjid Agung Al-Falah, meninjau pelaksanaan Natal di gereja ini, menghadiri puncak acara Hari Waisak. Ini kan gimana cara kita membangun segmentasi multi etnis nih dengan 3 gambar tuh, hanya karena dia menghadiri upacara keagamaan. Tapi yang 2 foto yang kedua dan ketiga, bisa itu kita hadir, dia ingin menampilkan dia adalah tokoh yang menjaga dekat dengan semua kalangan. Nah, bagian ini untuk menunjukkan dia dekat dengan kalangan, dalam dengan semua kalangan itu kan bisa secara horizontal tuh. Horizontal itu dengan suku yang berbeda, dengan agama yang berbeda, dengan daerah yang berbeda. Kemudian secara vertikal dia bisa ketemu sama pengusaha, dia bisa ketemu sama temannya, dia bisa ketemu sama masyarakat paling bawah. Nah, foto kedua ketiga ini dia menunjukkan bahwa dia adalah tokoh yang memiliki dekat dengan berbagai golongan. Bukan, saya nggak ngerti kenapa segmentasi multi etnis di sini judulnya. Akhirnya bagi saya ini tidak sistematis dan tumpang tindih. Segmentasi ekonomi menengah ke bawah. Nah, bisa jadi media sosialnya itu apa? Nah, ini kejawab nih di gambar 11 itu. Segmen media sosialnya sekaligus digunakan dia tidak hanya untuk digunakannya untuk ini, untuk sosialisasi pembangunan Jambi 2021-2022. Tujuan sekali lagi adalah dia mengatakan bahwasanya dia lebih besar di sini adalah bahwa dia adalah tokoh yang berhasil, bahwa dia adalah gubernur yang berhasil, bahwa dia adalah gubernur yang berhasil dan sanggup memberikan beberapa pembaharuan dalam pembangunan Jambi selama dia menjabat sebagai pemilih. Itulah personal branding yang mungkin yang paling kentara yang dilakukannya di Instagram ini. Nah, ini gambar 12 menampilkan keseharian Al-Haris. Itu apa tuh gambarnya? Gambarnya dia Al-Haris, mana dia? Al-Haris, wahai saudaraku di mana saja berada, tetap jaga kepatuhan protokol kesehatan agar bisa tetap waspada dan menjaga komitmen untuk menuju pemulihan ekonomi bangsa. Gambar dia jalan di mana nih? Gak tahu saya nih. Dia lagi jalan pakai jas, lalu pakai masker. Mungkin kalau kita ambil di sini ya, dia selalu melaksanakan aktivitas pakai maskernya, mungkin protokol kesehatan. Lalu gambarnya adalah penampilan keseharian Al-Haris. Itu gimana cara menceritakan itu? Gambar dengan keterangan gambar. Kalau semua saudara pilih ini juga, jadi untuk menunjukkan satu hal itu bisa gambaran beberapa video, foto. Ini pemberian penghargaan atlet Papernas. Ini apa maksudnya? Ini kan masalah dia menceritakan aktivitas dia aja nih. Dan belum menjawab itu pertanyaan branding apa, personal branding apa yang dia bangun. Kalau ini halaman depan akunnya. Kalau halaman depan akunnya apa yang bisa ingin saudara sampaikan? Selain Instagram, dia pakai akun yang lain juga, Pak. Facebook, YouTube. Nah, ya. Makanya kemudian pertanyaannya, itu kan itu aja tadi. Pertanyaannya adalah, tadi kan dia bagaimana dia, karena melakukan analisis konten terhadap Instagram dia.
Jadi kebesaran dia secara umum itu dari saya Bu Susi. Artinya kelewat mungkin pertanyaan sederhana aja sedikit. Bagaimana dia menggunakan media sosial untuk membangun branding dia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dia menggunakan, bisa jadi tuh dia rutin terbit, dia selalu terbit, dia selalu itu. Yang kemudian yang menarik itu adalah personal branding apa yang dia mau bangun di situ, di pesan apa yang dia, kalau di sosiologi namanya sosiologi visual ini, berarti apa yang dia visualisasikan terhadap dirinya. Sama ketika kamu berfoto di Starbucks, contohnya, yang kamu personal branding kan, kamu kelas elit loh, saya pengen makan di sini ya. Atau Bu Susi ini sesekali pulang dia ke kampung dia foto dia di sawah. Yang dia bangunkan, saya nggak jarang foto ketika saya bangun fotonya ketika saya pergi ke kota lain. Saya langsung bangun tuh karena member saya itu adalah ya dosen itu sering membangun itu ketika dia seminar internasional, itu yang brandingnya dia mengatakan dia adalah ikut seminar apanya. Jadi itu Alfitriadi, sederhanakan itu. Dan satu aja jawaban pertanyaan penting. Dia membangun apa? Apa yang bisa saudara tangkap dari postingan dia di media sosial? Apa yang dia ingin kesini? Apa yang dia mau ciptakan? Mana yang dominan di antara itu? Kalau ingin lihat juga komen-komen orang, sampai enggak itu yang dia maksudkan? Itu, terima kasih Bu Susi. Baik, Pak Eka. Ya, sepertinya Fitriadi harus bisa memberikan makna mungkin Pak Eka. Pemaknaan terhadap setiap capture kah, setiap postingan kah, sehingga dia tidak menjadi sesuatu yang liar. Ini kayaknya si Alfitriadi dia tangkap saja postingan itu lalu dia klaim itu sebagai sebuah political branding. Padahal political branding itu kan segala sesuatu yang ditujukan untuk mempengaruhi orang meraih kekuasaan. Itu tuh teorinya harus digarisbawahi. Apakah memang satu postingan itu berhasil mendapatkan satu perolehan suara? Dua postingan, dua perolehan suara. Jadi dia tidak sama seperti orang yang update status, orang biasa update status. Kalau ibu update status ya ibu hanya sekedar hura-hura, kesenangan belaka, bukan political branding. Tapi kalau political branding, makna untuk mendapatkan posisi politik itu harus bisa ditangkap oleh si Alfitriadi. Nah, ini memang harus kerja keras nih kayaknya ini. Memilih kembali, Pak Eka, memilih kembali dari sekian ratus banyak postingan oleh si Al Haris ini, yang memang tujuannya adalah kekuasaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kenaikan jumlah suara. Nah, kalau nggak sama pula dia dengan YouTuber lainnya gitu kan. Brandingnya itu ya hanya sekedar popularitas, menambah jumlah viewernya gitu kan, menambah jumlah subscribe-nya. Kalau politik itu dia harusnya kedua-dua hal itu dia dapatkan, secara ekonomi dan juga secara politik. Nah, ini yang harus dipikir ulang oleh Alfitriadi dari sekian banyak yang sudah dicantumkan dalam tesisnya itu ya Alfitriadi ya. Oke, baik. Baik Pak Eka, kami selaku Prodi sudah menyimak juga bagaimana Pak Eka menguji dan juga memberikan arahan terkait dengan tesis Alfitriadi. Mohon informasi apakah Pak Eka bisa memberikan satu penilaian kepada tesis Alfitriadi ini Pak Eka? Gimana maksudnya Bu Susi? Bagaimana hasil penilaiannya? Dibacakan atau
Kalau kemarin itu antara lulus dan tidak lulus itu saja, antara lulus dan tidak lulus Ya, ya lulus kita lulusin aja. kita luluskan. Tentu Cuma dengan perbaikan. itu Fitri, ini tentu kalau lulus kan bisa lulus, saya ikut. Tetapi yang persoalan terpenting adalah bagaimana karya lulus kan sudah selesai tuh lulus. Tapi yang akan dibaca orang kan tentu yang ada jilid itu dan ada taruh di kampus itu. Ya, Lalu ketika dijilid ditaruh di kampus, jangan orang kemudian masa ini aja lulus, masa ini apa ini ya, jangan sampai kayak gitu, maka perbaiki itu. Nah itu bebannya di situ. Bisa jadi orang tidak ketemu sama kita, orang yang membaca tidak ketemu sama kita, tapi orang dikuncingkan, orang menguncingkan kita lalu kita nggak tahu kan sakit juga tuh. Nah kemudian tentu saudara juga harus jaga nama baik institusi. Jangan sampai pula orang di kumpulan tesis yang ada di tesis yang ada di situ kok nggak ada gitu-gitu aja dulu, jangan sampai kayak gitu. Ini tanggung jawab moral ke institusi, tanggung jawab moral ke diri sendiri. Oke ya. oke, baik. Ya, bisa kami sampaikan bahwa Alfitriadi dinyatakan lulus pada ujian tesis ini dengan perbaikan berat. Nah, kalau Ibu bilang perbaikannya rada berat, dan nilai baru akan kami minta kepada Pak Eka setelah Alfitriadi sudah memenuhi seluruh apa yang menjadi saran dari kedua penguji kita, baik dari Bu Arafni maupun dari Pak Eka. Setelah itu baru Prodi meminta nilai kepada Pak Eka. Oke. Dengan demikian PK, kami selaku Prodi mengucapkan terima kasih dan apresiasi di tengah kesibukan, di tengah lelahnya Pak Eka mengurus segala sesuatunya, masih tetap memberikan masukan kepada Alfitriadi demi mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Terima kasih banyak Pak Eka. Kita tutup ujian tesis kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih ya, coba ya. Jadi makasih banyak Pak Eka, sukses terus, Ya. sehat, salam sama Uni Citra. Ya, kamu lah nelfon Pak Rektor tadi. Oke. Alhamdulillah. Oke ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu akan kirimkan record Alfitriadi ya.